Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengerjakan Superlab 1. Pada konfigurasi ini saya akan menggunakan beberapa perangkat, yaitu ML1, MS2, router 1, router 2, router 3, switch, dan server 2. Konfigurasi yang akan saya lakukan meliputi hostname dan password DHCP, VLAN, trunk, router OSPF, interVLAN, routing, router on a stick, sampai ACL. Saya juga akan menjelaskan fungsi dari setiap komen, alasan kenapa komen tersebut digunakan. Oke, langsung saja. Pertama, saya konfigurasi ML1. Kita klik ke CLI, lalu kita masukkan, saya ketik enable untuk masuk ke privilege access mode. Kemudian konfigurasi terminal untuk masuk ke global konfigurasi. Untuk masuk ke global konfigurasi mode. Selanjutnya saya akan menggunakan hostname ML1 untuk memberikan nama pada perangkat agar lebih mudah dikenali. Kemudian enable secret seed digunakan untuk memberikan password pada privilege edge access mode. Selanjutnya, saya menentukan IP address yang tidak boleh diberikan oleh DHCP. Saya menggunakan IP DHCP excluded address 192.168.40.1. Lalu kita masukkan yang 50, terus 60, dan yang terakhir 70-nya ya. Alamat yang saya excluded adalah IP.1 dari setiap jaringan VLAN ya, VLAN 40, 50, 60 dan 70 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ML1 itu megang VLAN 40, 50, 60 dan 70. Jadi kita menggunakan IP dari setiap VLAN. Kenapa titik satu tidak boleh diberikan DHCP? Karena alamat tersebut akan digunakan sebagai default gateway untuk masing-masing VLAN. Jadi, 192.168.40.1 digunakan sebagai gateway VLAN 40, terus titik 50 itu menjadi VLAN 50, dan seterusnya ya. Sekarang saya membuat DHCP pool untuk VLAN 40. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 40. Networknya IP DHCP pool VLAN 40 digunakan untuk membuat pool DHCP dengan nama VLAN 40. Kemudian network 192.168.40.0, terus subnet max-nya 255.255.0. Menentukan network address dan subnet mask yang digunakan ini ya. Lalu default router, saya singkat jadi DE aja. 192.168.40.1 menentukan gateway bagi klien. Terus sedangkan DNS server kita masukkan 192.168.90.2. Menentukan alamat DNS server yang akan digunakan klien. Dengan DHCP ini, klien tidak perlu menentukan IP secara manual karena IP akan diberikan secara otomatis. Untuk VLAN 50, saya menggunakan network 192.168.50.0/24 ya. Kita masukkan dulu VLAN 50. Terus networknya kita ganti, ini jadi titik 50. Terus default routernya juga kita ganti. Dan DNS server tidak perlu diganti ya teman-teman.
Untuk VLAN 60 juga sama seperti VLAN sebelumnya, kita ganti 60. Networknya itu titik 60 ya teman-teman. 60.0, terus default routernya juga sama. Kita ganti 60. Terus default router. Terus DNS server ya teman-teman, tidak perlu diganti. Kita exit. Selanjutnya VLAN 70. Networknya juga kita ganti jadi 192.168.70.0. Subnet hostnya kita masukin. Terus default router. Lanjut ke DNS server. Terus kita exit. Selanjutnya saya akan mengaktifkan routing menggunakan IP routing. Karena MLS merupakan multi-layer switch, perangkat ini dapat melakukan routing layer 3 untuk membuat proses routing OSPF dengan proses ID 1. Setelah itu, saya memasukkan network yang terhubung dengan ML1 ke OSPF area 0. Tujuannya agar jaringan pada ML1 dapat dikenali dan dipelajari oleh router atau perangkat layer 3 lain yang menjalankan OSPF. Setelah router OSPF 1, kita masukkan networknya 110.10.10.13 0.0.0.3 area 0. Lanjut network 192.168.40.0 255 area 0. Lanjut ke 50, 60 sampai 70 ya. 70. Setelah memasukkan network yang terhubung dengan ML1 ke OSPF area 0, tujuannya agar jaringan pada ML1 ini dapat dikenali dan dipelajari oleh router atau perangkat layer 3 lain yang menjalankan OSPF. Area 0 ini digunakan sebagai backbone area pada OSPF. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke konfigurasi FA01. FA01 sebagai terang ya. SW switchboard mode switchboard terang encapsulation .1Q, lalu SW switchboard mode terang kita exit. Terang digunakan untuk membawa beberapa VLAN melalui satu link. Saya menggunakan encapsulation.1Q karena VLAN akan menggunakan standar IEEE 802.1Q. Kemudian switchboard mode terang atau SWMT digunakan untuk menjadikan port sebagai terang. Lanjut ke interface FA0/2. FA0/2 juga saya jadikan terang karena port ini digunakan sebagai jalur yang membawa beberapa VLAN. Jadi komennya seperti ini ya. Switchboard terang encapsulation .1Q. Saya singkat, terus switchboard mode terang, lalu exit. Oke. Karena FA1 dan FA2 sudah, jadi kita masuk ke interface FA0/3. 0 switchboard, lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.14, subnet mask-nya 255.255.252. Nah, berbeda dengan FA1 dan FA0/2 ini, FA03 digunakan sebagai port layer 3. Karena itu, saya menggunakan no switch port, ini no SW. Setelah menjadikan layer 3 interface,
port dapat diberikan IP address. IP yang digunakan adalah 10.10.10.14. Di sini kita bisa lihat kalau IP-nya 10.10.10.14/30. Nah, oleh sebab itu, subnet max-nya di belakangnya itu 252 karena slash-nya /30. Selanjutnya, saya membuat switch virtual interface pada setiap VLAN. Kita ketik komennya VLAN, interface VLAN 40, lalu masukkan IP address-nya 192.168.40.1, subnet max-nya 255.255.0. Terus interface VLAN 50, kita masukkan IP address-nya, ganti jadi 50. Terus VLAN 60 sampai 70 ya teman-teman tadi. IP address-nya kita ganti 60. Terus VLAN 70. Nah, SVI ini berfungsi sebagai gateway layer 3 untuk masing-masing VLAN. Jadi, VLAN 40 di sini, VLAN 40 menggunakan gateway 192.168.40.1 ya teman-teman. Dan VLAN 50 juga seperti itu, 192.168.50.1. Nah, sampai seterusnya VLAN 70 juga tuh sama. Lanjut kita konfigurasi MLS2. Kita pencet ke CLI. Sekarang saya pindah ke MLS2. Saya memberikan hostname MLS2 agar perangkat mudah dikenali. Kemudian memberikan password menggunakan enable secret SID. Sebelum kita masuk ke DHCP excluded, kita bisa lihat dulu MLS2 itu megang VLAN berapa. Di sini ada VLAN 10, terus VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi kita excludedkan IP tersebut. Kita ketik IP DHCP excluded address 192.168.10.1 ya teman-teman tadi. Lalu masuk ke VLAN 20 dan VLAN 30. IP.1 ini dari masing-masing VLAN saya excludedkan karena akan digunakan sebagai gateway dan tidak boleh diberikan kepada klien oleh DHCP. Nah, sekarang kita masuk ke DHCP pool ya. IP DHCP pool VLAN 10 dulu ya. Terus kita ketik network 192.168.10.0 subnetworks-nya jangan lupa titik 0. Terus default router 192.168.10.1 dan DNS servernya server 192.168.90 ya teman-teman. Tadi DNS-nya 90.2. Nah, selanjutnya kita buat yang VLAN 20 dan 30-nya. Kita ini saja ya biar cepat. Masuk ke VLAN 20, networknya, lalu default routernya 20, dan DNS servernya tidak berubah. Kita exit, masuk ke VLAN 30. Networknya default router dan DNS server. Kita exit. Nah, sudah ya teman-teman. Fungsinya sama seperti sebelumnya, yaitu memberikan IP address secara otomatis kepada klien sesuai network masing-masing. Selanjutnya, saya mengaktifkan routing layer 3 pada MLS2 ya. Kita masuk ke IP routing, terus router OSPF 1, terus networknya 10.10.10.9, 000
titik 3 area 0. Lanjut network 192.168.10.000.0.255 area 0. Kita buat juga yang 20 sampai 30. Oke teman-teman, setelah menjalankan OSPF proses 1, ini tujuannya agar jaringan tersebut dapat bertukar informasi routing dengan perangkat OSPF lainnya. Lanjut, kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA01. Saya jadikan terang karena digunakan untuk membawa beberapa VLAN. Terus, switch port, terang, encapsulation, dot, 1Q. Terus, switch port, mode terang, lalu kita exit. Nah, untuk FA06 saya ubah menjadi layer 3 menggunakan no switch port. Kita ketik interface FA06 0/6 no switch port. Kemudian diberikan IP 10.10.10. IP address 10.10.10.10. Subnet max-nya 255.255.255.252 untuk koneksi routing. Kita bisa cek di sini IP-nya benar ya, 10.10.10.10/30. Jadinya kita subnet max-nya di terakhirnya .252. Selanjutnya saya akan membuat VLAN 10, 20, dan 30. Caranya kita ketik komennya VLAN 10, name VLAN 10. Kita buat juga yang 20 sampai 30. Name VLAN 20, VLAN 30. Nah, VLAN 30. VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa broadcast domain sehingga masing-masing kelompok perangkat dapat dipisahkan. Nah, kita exit dulu. Lalu FA02 sampai FA03 saya jadikan akses port dan dimasukkan ke VLAN 10. Jadi kita ketik komennya interface range FA02 sampai 3 itu. Jadi switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 dan spapo kita exit. Kemudian saya menggunakan spapo ini sesuai kebutuhan Superlab untuk port tersebut ya teman-teman. Sedangkan FA04 sampai 5 itu menggunakan VLAN 30. FA04 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, dan tetap menggunakan spapo ya teman-teman. Kita exit. Selanjutnya saya memberikan IP gateway untuk masing-masing VLAN melalui SVI. Kita ketik interface VLAN 10 dengan IP address-nya 192.168.10.1. Subnet max-nya jangan lupa 255.0 ya. Terus kita masuk ke yang 20 dan 30 ya teman-teman. VLAN 10 menggunakan 10.1, VLAN 20 juga seperti itu, dan VLAN 30 juga menggunakan 30.1 ya. Nah, bagian MLS2 sudah selesai, kita masuk ke router 1. Nah, pencet CLI, saya sekarang konfigurasi router 1. Saya berikan hostname, kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu membuat hostname-nya RTR1. Saya memberikan hostname RA1 dan password privilege enable secret SID.
Router satu ini memiliki dua network yang terhubung, yaitu 10.10.10.0/30 dan 10.10.10.4/30. Kedua network tersebut akan dimasukkan ke OSPF router 1. Kita ketik router OSPF 1. Masukkan networknya yang tadi 10.10.10.00003 area 0. Terus kita masuk ke yang 10.10.4. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu, masuk ke interface 0/0. Saya mengaktifkan kedua interface menggunakan no shutdown, kemudian memberikan IP address sesuai topologi. Kita masuk no shutdown, terus kita ketik IP address-nya 192.168. Oh, salah guys. IP address-nya 10.10.10.1. Lalu, terus kita masukkan 255 subnetworks-nya titik 252. Teman-teman bisa lihat IP-nya itu berada di sini ya, 10.10.10.1/30. Nah, lanjut ke interface gig 0/1. No shutdown. IP address, masukkan IP address-nya 10.10.10.5/255.255.255.255.252. Saya mengaktifkan kedua interface menggunakan no shutdown, kemudian memberikan IP address sesuai topologinya. Router 1 sudah, kita masuk ke router 2. Apa ini router 2? Nah, bisa digeser ya teman-teman. Kita masuk ke CLI. Terus kita enable. Ke konfigurasi terminal, kita buat juga namanya hostname router 2 dan enable secret-nya SID. Router 2, kita masuk ke router OSPF 1, terus kita masukkan networknya 10.10.10.000.3 area 0. Oh, typo ya teman-teman. Terus kita masukkan titik 8, 10, dan terakhir networknya 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Nah, router 2 menjadi penghubung beberapa jaringan. Karena itu, ketiga network yang terhubung dengan router 2 saya masukkan ke OSPF area 0. Selanjutnya kita exit, masuk ke interface gig 0/0, lalu no shutdown, masukkan IP address-nya 10.10.9.255.255.255.252. Kita exit, lanjut ke interface gig 0/1. Oh, salah ya teman. Slash typo. No shutdown, lalu IP address-nya 10.10.10.2. Subnetworks-nya jangan lupa 255.252. Lalu exit, interface gig 0/2 dengan no shutdown dan IP-nya itu titik 13. 10 10.10.13 255.255.255.252. Nah, ketiga interface ini saya aktifkan menggunakan no shutdown atau no SH. Kemudian saya berikan IP sesuai jaringannya masing-masing. Mas, di konfigurasi router 2 ini sudah selesai. Kita masuk ke router 3. Nah, ke CLI, lalu enter. Kita masuk ke enable. Terus konfigurasi terminal, membuat hostname-nya,
Nah, yaitu router 3 dan membuat passwordnya enable secret SID. Nah, kita langsung masuk ke IP DHCP pool VLAN 80 dengan networknya 192.168.80.0 dan subnet max-nya .0 ya teman-teman. Terus default routernya 192.168.80.1 dan DNS servernya itu 92.168.90.2 ya teman-teman, sama seperti sebelumnya. Kita exit. Pada router 3 ini saya juga menggunakan DHCP pool VLAN 80. Nah, kita bisa lihat router 3 ini VLAN-nya ada 80 ya. Nah, dengan konfigurasi ini, klien yang berada pada VLAN 80 dapat memperoleh IP secara otomatis. Nah, lanjut kita masuk ke router OSPF. Router OSPF 1, kita masukkan networknya 10.10.10.5.0.0.0.3 area 0. Terus kita masukkan network 192.168.80.000.255 area 0. Kita masukkan yang VLAN 90 juga. Jadi teman-teman sudah lihat kalau router 3 ini memegang VLAN 80 dan VLAN 90. Kita exit, lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/0, lalu no shutdown. Kita masukkan IP address-nya 192.168. Oh, bukan 192, 10.10.10.6. Oh, subnet max-nya 255.255.255.252. Kita bisa lihat nih, teman-teman, router 3 itu menggunakan IP-nya titik 6 ya. Gigabyte Ethernet 0/0 ini saya gunakan sebagai koneksi menuju jaringan routing dan diberikan IP 10.10.10.6. Masuk ke sub interface VLAN 80. Kita exit dulu. Saya akan membuat sub interface gigabit Ethernet 0/1 Jadi komennya seperti ini ya. Interface gig 0/1.80 satu ya teman 1.80. Terus encapsulation.1q80. Masukkan IP address-nya 192.168.80.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, encapsulation.80 ini digunakan untuk menentukan bahwa subinterface ini menangani VLAN dengan ID 80. Nah, IP address ini digunakan sebagai gateway VLAN 80. Lanjut kita masuk ke interface VLAN 90 ya. Sama gig 0/1.90. Terus encapsulation dot 1Q90 dan IP address-nya itu kita ganti titik 90. Lalu exit. Dengan 90 menggunakan gateway 90.1, jaringan ini nantinya digunakan untuk jaringan server. Nah, selanjutnya kita aktifkan interface utama, interface gig 0/1. Lalu no shutdown, menggunakan no SH atau no shutdown ya teman-teman, kita exit. Nah, konfigurasi di router 3 sudah selesai, kita masuk ke server 2. Nah, sekarang saya konfigurasikan server 2. Nah, kita masuk ke desktop, terus ke IP konfigurasi, lalu masukkan IP address-nya 192.168.90.2. Bentar.
192.168.90.2 lalu enter. Nah, subnet max-nya segitu, lalu default gateway-nya 192.168.90.1 dan DNS servernya itu 192.168.90.2 ya teman-teman. Titik 2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke switch 1. Kita buat namanya dulu, masuk ke enable, terus konfigurasi terminal, kita membuat namanya hostname sw1 dan passwordnya SID. Saya akan membuat VLAN 40 sampai VLAN 50. VLAN 40, lalu VLAN 50. Oh, salah typo ya teman-teman. VLAN 50 dan name VLAN 50. Sampai ke 60. VLAN 60. Setiap VLAN digunakan untuk memisahkan kelompok jaringan. Kita exit, masuk ke interface RAFA0/2-4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Nah, FA0/2-4 itu dijadikan akses port untuk VLAN 40. Setelah itu, saya menggunakan SPAPO sesuai komen superlab-nya. Kita exit. Lanjut ke interface RA range FA0/5 sampai 6 itu menggunakan VLAN 50. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 dan SPAPO. Kita exit. Masuk ke port VLAN 60. Interface RAFA0/7-8, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Kita SPAPO, exit. Nah, sedangkan interface VFA0/1 saya jadikan terang karena digunakan sebagai uplink dan membawa beberapa VLAN. Kita ketik switch port mode terang. Wah, salah teman-teman, mode terang. Nah, konfigurasi di SW1 ini sudah selesai. Kita masuk ke switch 2, ke CLI. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke enable, konfigurasi terminal, terus enable secret SID. Nah, kita buat VLAN 60 sampai 70. Nah, VLAN 70 dan VLAN 70. Kita exit. Masuk ke interface ya teman-teman. Interface range FA0/2-3 itu menggunakan VLAN 60 ya. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Lalu SPAPO, kita exit. Nah, sedangkan kalau interface FA04 sampai 6 itu menggunakan VLAN 70 ya teman-teman. Switch port akses VLAN 70. Terus SPAPO, kita exit. Nah, sedangkan interface FA01 dijadikan terang sebagai uplink. Switch port mode terang. Sudah. Lanjut ke switch 3. Ya, kita lihat switch 3. Kita masuk enable, terus konfigurasi terminal, lalu membuat hostname SW3 dan enable secret SID.
Nah, kita langsung buat VLAN-nya 80. Kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini apakah benar switch 3 ini memegang VLAN 80? Kita lihat benar ya, VLAN 80 ini dipegang oleh switch 3 dan VLAN 90. Jadi kita langsung masukkan VLAN 80 dan 90. Name VLAN 80, terus VLAN 90, name VLAN 90. Switch 3 digunakan untuk VLAN 80 dan 90. VLAN 80 digunakan untuk jaringan klien, sedangkan VLAN 90 itu digunakan untuk jaringan server ya teman-teman. Ini. Kita masuk ke exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface RAFA 01 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, terus PAPO, terus exit. Masuk ke interface range A04 sampai 5 ya, karena tadi 1 sampai 3, jadi 4 sampai 5. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Spapo, lalu exit. Nah, sedangkan interface FA06 ini kita jadikan trunk. Interface FA0/6 switch mode trunk. Menjadikan trunk untuk membawa VLAN 80 dan VLAN 90. Kita masuk ke konfigurasi SW3-nya sudah selesai. Kita masuk ke switch port. Kita masuk ke switch 4 ya, SW4. Sama seperti sebelumnya, kita buat enable, lalu konfigurasi terminal, terus membuat hostname-nya, SW4, terus membuat password-nya, ID. Kita bisa lihat switch 4 ini megang VLAN berapa aja sih teman-teman? Kita bisa lihat di sini ada VLAN 10, 20, dan 30. Jadi kita akan membuat VLAN 10 sampai 30. Nah, sama seperti sebelumnya, VLAN 10, name VLAN 10, dan VLAN 20. Lanjut ke VLAN 20, terus VLAN 30, VLAN 30, name VLAN 30. Kita exit. Masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 ya teman-teman. Terus spapo, kita exit. Masuk ke VLAN 30. Interface RAFA0/2 sampai 3. 2 sampai 3 sudah ya, jadi 6 sampai 7. Terus switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30 ya. Lanjut spapo, kita X. Berarti yang belum itu interface 4 sampai 5 ya, teman-teman. Interface RAFA 04 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya, yang belum. 20 udah, 10 udah. Berarti 20, terus kita spapo, exit deh. Nah, sedangkan interface FA01 itu kita gunakan jadi switch port mode trunk ya, dijadikan trunk. Kita bisa lihat di sini sudah 96. Kita cek dulu apa aja yang belum. Sini udah. Oh, hostname SW2 belum membuat ya. Kita buat hostname switch port 2. Switch port 2. Hostname-nya apakah benar belum? Oh iya teman-teman, kelupaan. Kita exit, terus kita buat hostname as switch port 2. Switch 2 ya. Nah, apakah sudah? Sudah ya teman-teman.
Oke teman-teman, karena di sini yang ML2 itu VLAN 10 sampai 30-nya belum masuk, kita perbaiki. Di sini kita masuk ke enable, terus ketik SID, terus konfigurasi terminal, kita masuk ke interface VLAN 10 ya. VLAN 10. VLAN 10, lalu masukkan IP address-nya 192.168.10.0.1 ya teman-teman. Terus subnet max-nya .0. Nah, kita juga buat interface VLAN 20-nya. Terus VLAN 20. Terus masukin 20. Terus VLAN 30. Nah, sudah bertambah ya teman-teman persennya. IP address-nya juga kita ganti jadi 30. Di sini sudah 99, tinggal ACL-nya kita masuk ke router 3, lalu kita masuk terlebih dahulu, ketik enable, terus SID, terus konfigurasi terminal. Nah, untuk ACL itu komennya seperti ini ya teman-teman, akses list 101 Denny IP 192.168.10.0.0.0.0.255, terus masukkan IP lagi 192.168.0.0.0.0.0.0.255, lalu enter. Kita ketik lagi, tapi 10-nya itu diganti jadi 60. 60. Lalu akses list akses list 101 permit IP any. Lalu, nah sudah ya teman-teman, sudah bertambah. Kita lihat apakah benar sudah di itu. Nih router 3, router berapa ya? 3 ya. Nah, CL-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke. Nah, sudah ya teman-teman, semuanya terkonfigurasi secara benar. Mungkin ada beberapa kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. DHCP ini digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis ke klien, VLAN digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa kelompok, Trunk digunakan untuk membawa beberapa VLAN melalui satu link, dan OSPF digunakan agar perangkat layar 3 dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Sedangkan ACL yang terakhir tadi dikerjakan digunakan untuk membatasi akses tertentu. Dalam hal ini, trafik dalam VLAN 10 dan VLAN 60 menuju jaringan server VLAN 90. Sekian konfigurasi Superlab 1 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.